Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fadiana dengan NIM 190388201060. Saya dari kelas L02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan neurologis bahasa. Nah, untuk memahami sebuah bahasa, manusia dapat mempergunakan persepsi ujaran. Di dalam sebuah ujaran, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah bahasa, yakni biologi dan faktor neurologis. Kedua faktor tersebut dapat menjadi pembeda antara bahasa manusia dengan bahasa hewan. Mengapa demikian? Karena perkembangan bahasa manusia berkaitannya dengan perkembangan biologis. Begitu juga dengan faktor neurologis bahasa yang sangat erat kaitannya antara otak manusia dengan bahasa. Beberapa faktor neurologis sangat berkaitan dengan bahasa karena kemampuan manusia dengan berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan saja, akan tetapi karena kodrat neurologis yang dibawa dari kecil atau sejak lahir. Nah, faktor penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan dengan otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi hewan tidak. Selanjutnya, yang pertama, ada evolusi otak manusia. Dalam evolusi otak, dari Primataurolophid autegus sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap perkembangan ukuran. Yang kedua, adanya perubahan organisasi pada otak tersebut. Yang ketiga, munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah yang tertentu. Yang keempat, dua hemisfer yang asimetris. Nah, ada juga yang kedua, otak manusia versus otak binatang atau hewan. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda. Otak manusia dari segi ukurannya saja udah beda. Berat otak manusia sekitar 1 sampai 1,5 kg. Kalau untuk ukuran orang barat, 2% dari berat badannya. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, tulang punggung. Yang kedua, otak. Nah, otak ini dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama ada cerebrum, otak besar. Yang kedua, cerebellum, otak kecil. Yang ketiga, brainstem atau batang otak. Yang keempat, limbic system atau sistem limbik. Sedangkan pada otak binatang, evolusi otak pada manusia dengan makhluk lain sangat berbeda. Pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung. Pada makhluk lain seperti simpanse dan gorila juga tidak terdapat daerah-daerah yang dapat dipakai untuk memproses bahasa. Ada juga yang ketiga nih. Yang ketiga, kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peran yang sangat penting dalam berbahasa.
Karena apabila input yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Bila input yang masuk bukan dalam bentuk lisan tetapi dalam bentuk tulisan, maka jalur dan prosesnya agak berbeda. Dan yang keempat, gangguan bicara. Apabila aliran darah pada otak cukup atau ada penyakit pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang. Nah, ada bermacam-macam afasia. Yang pertama, afasia Broca. Yang kedua, ada afasia Wernicke. Yang ketiga, ada afasia anomik. Yang keempat, dan yang terakhir, yang keempat, ada afasia konduksi. Nah, yang tadi kan kita udah yang keempat, kita yang kelima. Yang kelima itu ada hipotes umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan tahun, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara maksimal. Yang keenam, kekidalan dan kekinanan. Manusia ada yang kidal, tuh makan tangan kiri kah atau bagaimana, dan ada yang kinan. Sementara itu ada pula yang mampu menggunakan tangan kiri atau tangannya secara imbang. Orang semacam ini dinamakan ambidextrous. Dalam masyarakat yang berbudaya seperti ini, orang pada umumnya menghalangi anak untuk menjadi kidal, padahal masalah kekidalan dan kekinanan sebenarnya masalah genetik yang kita ketahui. Yang ketujuh, otak pria dan otak wanita. Nah, di dalam otak pria dan otak wanita ada perbedaan. Wanita terletak pada bentuknya. Perbedaannya terletak pada bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa umumnya didominasi oleh wanita. Mengenai otak pria dan otak wanita ini ada kecenderungan yang lebih besar sebagai wanita untuk dapat sembuh dari penyakit afasia daripada pria. Yang kedelapan, sinyal bahasa menggunakan tangan dan jari untuk membentuk kata dan kalimat. Bahasa sinyal itu sendiri ada beberapa macam di antaranya. Ada bahasa sinyal Amerika dan ada bahasa sinyal Inggris. Yang kesembilan, metode penelitian otak. Ada beberapa cara meneliti otak manusia, antara lain yang pertama, melakukan operasi setelah pasiennya meninggal. Yang kedua, melakukan pemisahan hemisfer kiri dan kanan untuk mengobati penyakit epilepsi pada saat pasiennya masih hidup. Yang ketiga, mengoperasi pasien hanya dengan anestesi lokal sehingga pasien itu masih sadar. Nah, sekian dari saya presentasi tadi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.